Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan SMA Negeri 1 Tirto Podcast. Bersama saya Muhadi akan menemani pemirsa dalam waktu kurang lebih 30 menit untuk membahas topik yaitu pembelajaran di masa pandemi bagi siswa SMA Negeri 1 Tirto Kabupaten Pekalongan dengan subtema pandemi aku tetap belajar. Telah hadir para narasumber kita. Yang pertama, Bapak Haji Jumadi SPD MSI atau biasa kita sapa dengan Pak Jum selaku Kepala SMA Negeri 1 Tirto. Selamat pagi Pak Jum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah kiri saya perwakilan dari guru SMA Negeri 1 Tirto yaitu Bu Hajah Irma Ismawati SPD. Selamat pagi Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah hadir pula di antara kita yaitu Ibu Susilowati yang merupakan perwakilan dari salah satu orang tua siswa SMA Negeri 1 Tirto. Selamat datang dan selamat pagi Bu Susi. Saya bisa panggil Bu Susi ya? Iya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya ingin mulai dengan Pak Jum terkait dengan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Bagaimana kebijakan Bapak Kepala Sekolah terkait kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pandemi ini, Bapak SMP 1 Tirto melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, yaitu pembelajaran dari jarak jauh. Karena kalau seperti biasa tatap muka itu sudah tidak boleh karena berbahaya tentang penularan penyakit COVID-19 itu. Nah, teknik pembelajarannya itu ada 3 macam, Bapak. Yang pertama itu daring. Daring itu pembelajaran melalui internet. Itu bagi anak-anak yang mempunyai HP dan bisa mengoperasikan, itu dilaksanakan secara daring. Nah, daring itu oleh guru bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Google Meeting, menggunakan Google Classroom, kemudian bisa juga menggunakan Zoom atau mungkin aplikasi yang lain yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu dan para siswa. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan anak-anak itu tidak mempunyai HP. Nah, itu menggunakan cara luring. Nah, cara luring itu berarti anak harus mengambil tugas atau guru mendatangi siswa tersebut untuk memberikan tugas. Yang ketiga, karena anak juga sudah dipinjami buku sebagai pegangan anak, itu bisa menggunakan modul tersebut dengan cara ya anak datang sekolah atau guru melakukan home visit. Itu yang kami lakukan, Bapak, sehingga pembelajaran tetap berjalan. Walaupun nanti kendala-kendala itu ada, yang mungkin bisa ditanyakan pada Bu Haja Irma maupun Bu Susi selaku orang tua siswa. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jum. Berarti kalau boleh saya simpulkan tadi kegiatan pembelajaran bisa dilangsungkan dengan moda daring dan luring, ya, dengan dukungan dari buku paket yang sudah dipinjamkan dari pihak sekolah ke siswa ya. Iya. Iya. Sekarang saya beralih ke Bu Irma selaku perwakilan dari guru atau guru SMA 1 Tirto. Metode pembelajaran apa yang telah dan mungkin sedang dilaksanakan oleh Bu Irma selama kegiatan pembelajaran di masa pandemi? Untuk pembelajaran jarak jauh ini memang ada beberapa teknik yang bisa kita pakai sehingga pembelajaran tersampaikan kepada siswa. Namun harus kita imbangi dengan melihat kondisi orang tua siswa. Apakah orang tua siswa itu secara ekonomi mampu atau kurang mampu. Nah, untuk saya sendiri yang sudah saya laksanakan itu mengambil yang atau
menggunakan yang paling sederhana, yaitu yang pertama dengan menggunakan WA Group Kelas, Pak. WA Group Kelas, di mana setiap kelas itu sudah mempunyai grup kelas masing-masing. Saya menyampaikan informasi pembelajaran, menyapa siswa lewat grup kelas tersebut, Pak. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, saya tidak mungkin lewat grup kelas, tapi saya membuat grup lagi, yaitu grup Google Classroom. Iya, karena lewat Google Classroom, di situ kalau anak mengumpulkan tugas, semua langsung terlihat gitu, Pak. Sudah langsung terbaca. Siapa yang sudah mengumpulkan, yang belum, nilai-nilainya juga semua sudah tercover di situ di dalamnya. Kemudian untuk yang terkendala dengan HP, saya juga menggunakan teknik lain, Pak, yaitu luring. Terus saya mengundang siswa tersebut untuk mengambil tugas ke sekolah, kemudian dibawa pulang lagi untuk dikerjakan di rumah, Pak, dengan sumber buku paket yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Demikian, Pak. Baik, terima terkait dengan pembelajaran model luring. Itu kan tentunya kertas ya, kertas. Iya. Itu ide dari siapa? Itu saya memakai fasilitas dari sekolah. Iya. Memakai fasilitas dari sekolah. Saya sudah membuat LKPP sebelumnya. Kemudian saya cetak, saya print out, kemudian saya berikan kepada siswa tersebut, kemudian untuk dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Dan nanti akan dikembalikan lagi, dikumpulkan tugas tersebut, karena tidak bisa lewat HP. Siswa tersebut nanti akan datang lagi ke sekolah sekalian mengambil tugas yang baru. Iya. Nanti mirip seperti sales yang menjual barang dan memberikan konsinyasi itu ya. Store barang sekaligus ambil setoran uang gitu ya. Mungkin selama kegiatan pembelajaran menggunakan daring ada kendala-kendala tertentu yang menyangkut keterlaksanaan dan ketercapaiannya. Kira-kira bagaimana yang mungkin Bu Irma alami, kendala-kendala apa yang mungkin terjadi atau sudah terjadi? Untuk yang daring memang tidak bisa 100%, Pak, tugas itu terkumpulkan. Ketika tatap muka saja kita tidak bisa langsung 100%, Pak. Kita harus ngopi-ngopi dulu, apalagi ini lewat daring, kita tidak menghadapi siswa secara langsung. Namun kita tetap berusaha setiap kali pembelajaran, kita tetap ngopi-ngopi siswa, siapa yang belum mengumpulkan tugas, siapa yang belum mengumpulkan tugas. Nah, kalau yang sudah mengumpulkan tugas, otomatis sudah terlihat di classroom tersebut. Nah, yang belum mengumpulkan tugas tetap kita oyak-oyak terus, Pak. Iya. Namun memang belum bisa 100% untuk ketercapaiannya itu. Gitu. Lagi terkait dengan yang tadi belum mengumpulkan tugas, berarti solusi yang bisa diterapkan bagaimana? Untuk yang modal daring, ya. Tetap, Pak, saya itu tadi dengan cara saya jati satu persatu ya. Kenapa belum mengumpulkan tugas siswa tersebut? Tapi dari hasil capaian itu memang ada yang masuk. Mungkin dengan diingatkan secara pribadi, anak lupa, barangkali lupa, atau mungkin masih ada kendala apa misalnya seperti itu, anak baru teringat untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya kembali. Berarti responnya masih bagus juga ya? Masih. Baik, terima kasih Bu Irma. Sekarang saya ingin balik ke Bu Susi. Terkait dengan tadi yang baru saja disampaikan oleh perwakilan dari Guru SMP 1 Tirto tentang kegiatan pembelajaran daring selama masa pandemi ini, Bu Susi selaku orang tua siswa tentunya mengikuti, memantau tentang kegiatan pembelajaran dari putra Bu Susi ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana kondisi putranya Bu Susi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran selama di masa pandemi ini. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya.
belajar di masa pandemi ini sangatlah berat bagi anak, begitu juga bagi kami sebagai orang tua. Tetapi untuk anak kami, alhamdulillah bisa mengikuti dan menyesuaikan kegiatan yang ada di sekolahan, terutama yang diberikan melalui daring. Tetapi menurut kami kurang efektif karena tidak adanya tatap muka, sehingga anak kadang kurang memahami dan kurang fokus dalam belajar di rumah. Menurut saya itu juga kurang efektif untuk pembelajaran anak kami di rumah. Terutama untuk kuota, Pak. Mungkin itu terkendalanya kuota dengan sinyal, sehingga anak kami itu inginnya belajar berkelompok bersama teman yang rumahnya ada wifi-nya. Jadi begitu juga untuk menumpang wifi di teman-temannya. Baik, kalau terkait dengan kuota, karena pemerintah sudah menggelontorkan sekian anggaran cukup banyak ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan kuota, apakah juga masih dirasakan sebagai kendala? Saya kira bukan masalah kendala lagi ya, Pak. Kadang kuota itu tidak sudah masuk ke murid, ke HP murid atau belum juga. Kadang-kadang tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Gitu. Jadi orang tua kan kurang tahu ya. Baik, Bu Susi selaku orang tua siswa yang baik tentunya akan memantau kegiatan pembelajaran dari putra panjenengan setiap harinya. Selama ini bagaimana Bu Susi menjamin atau memastikan keaktifan putra Bu Susi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Kira-kira konkretnya itu apakah setiap penugasan itu Bu Susi yakin atau tahu bahwa tugasnya itu dikirimkan atau jangan-jangan belum dikirimkan, kira-kira itu? Kalau saya pribadi, pertama saya menanyakan kepada anak saya terlebih dahulu, apakah hari ini sudah ada tugas dari guru mata pelajaran atau belum. Sesudah itu untuk jam berikutnya saya tanya lagi, sudah mengumpulkan atau belum. Kalau anak sudah menjawab sudah mengumpulkan, terus kami sebagai orang tua juga mengecek HP-nya, sudah benar-benar terkumpulkan atau belum, begitu. Apakah Bu Susi mungkin lebih dari jauh itu? Kalau yang tadi sampaikan Bu Susi kan hanya batas baru menanyakan ya, artinya selaku orang tua barangkali ada keterlibatan lebih jauh, misalkan dengan memeriksa atau mengecek di HP, misalkan tugasnya sudah dikumpulkan atau belum. Apakah pernah Bu Susi? Iya, kadang saya juga mengeceknya, melihat di grup benar-benar sudah terkirim atau belum. Kadang saya juga menanyakan kepada teman-temannya, benar apa sudah ada tugas yang sudah diberikan dan harus dikumpulkan pada atas waktu yang telah diberikan dari guru mata pelajaran. Iya. Saya ingin bertanya ke Bu Irma terkait dengan hal-hal yang menjadi kendala dalam pembelajaran di masa pandemi ini, yaitu dengan model PJJ yang baru saja disampaikan oleh Bu Susi. Barangkali ada solusi atau trik atau mungkin kiat-kiat tertentu dari Bu Irma sebagai guru yang bisa ditawarkan sehingga kegiatan pembelajaran bisa lebih bagus lagi. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Bu Susi selaku perwakilan dari orang tua siswa, memang dengan adanya model daring ini pendampingan dari orang tua kepada siswa ketika belajar itu memang harus super lebih Pak menurut saya. Jadi siswa itu harus benar-benar didampingi, meskipun orang tua kadang mungkin untuk materi mungkin kadang tidak menguasai atau
belum memahami, Iya. sehingga harus belajar dulu. Tapi yang terpenting itu adalah pendampingan dari orang tua kepada siswa ketika belajar. Iya. Jadi memang kalau tidak musim pandemi diperhatikan juga, didampingi juga, tapi ketika musim pandemi lebih perhatiannya, lebih pendampingannya harus super. Menurut saya seperti itu, Pak. Nah, jadi siswa betul-betul melaksanakan pembelajaran daring ini bisa efektif. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada hal lain yang bisa ditawarkan terkait dengan model pembelajaran agar tidak lebih efektif. Iya. Untuk saya sendiri dengan menggunakan moda daring, saya itu selalu menyampaikan informasi ke kelas yang tadi saya katakan itu. Jika ada kesulitan, boleh japri ke Bu Irma. Saya selalu bilang begitu. Dan saya merasakan ada menerima memang dari beberapa siswa itu memang menjadi saya, Pak, menanyakan, Bu, ini maksudnya bagaimana? Itu salah japri memang, Bu. Jadi ada anak-anak tertentu yang japri saya menanyakan, Bu, ini pemecahannya bagaimana? Khususnya soal-soal yang ada hitung-hitungannya. Seperti itu, anak kan kalau nggak dijelaskan itu kan untuk belajar sendiri kan agak kesulitan. Nah, kalau bapak ibunya di rumah kok bisa menjelaskan, ya itu syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, saya selalu menyediakan layanan seperti itu. Kalau tidak memahami, silakan japri. Dan kebetulan saya juga menerima seperti itu. Saya jelaskan seperti ini caranya, sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan ada yang sering memang sampai akhirnya anak itu sedikit memahami apa yang seharusnya dipelajari pada saat itu. Itu Pak untuk yang mudah daring. Berarti ada layanan push berupa layanan japri ya? Iya, saya menyediakan itu. Iya, berarti tidak disampaikan hidup, intinya kan begitu ya? Iya. Di samping tadi Bu Irma sudah sampaikan yaitu adanya layanan luring ya, Betul. di mana Bu Irma menyampaikan tugas kepada siswa untuk diambil dalam bentuk print out ya, kemudian dibawa pulang, kerjakan, dan minggu depan setelah tugas sekaligus ambil tugas yang baru. Betul. Itu saya khususkan untuk yang memang terkendala dengan HP, Pak. Yang terkendala dengan HP, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada siswa yang mau bertanya, bisa atau misalnya saya tanya langsung. Boleh, saya menyediakan layanan itu. Baik, itu tadi Bu Susi ada beberapa hal yang ditawarkan sebagai solusi atas kendala-kendala yang mungkin dialami oleh para siswa, paling tidak seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Susi, berarti kan ada pengalaman real di lapangan ya, adanya kendala-kendala seperti itu. Bagaimana pendapat Bu Susi terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Irma? Khususnya terkait dengan mungkin yang luring itu, artinya di luar jaringan ya, siswa diminta untuk hadir ke sekolah untuk mengambil penugasan, kemudian dibawa pulang, kerjakan di rumah, minggu depannya menyetor tugas sekaligus ambil tugas yang baru. Silakan. Terima kasih Pak. Kalau menurut kami sebagai orang tua tidak masalah ya Pak, selagi anak itu masih punya keinginan, punya kemauan dan tetap berusaha, tidak masalah karena itu untuk menunjang kegiatan belajar juga. Tetapi kami sebagai orang tua juga harus mengingatkan bahwa kalau ke sekolah juga harus mematuhi protokol kesehatan. Juga. Menurut kami sebagai orang tua saya sangat setuju. Ya. Baik, terima kasih Bu Susi. Kembali ke Pak Jun. Terkait dengan tadi yang disampaikan Bu Irma, kalau yang daring dengan segala variannya mungkin tidak masalah ya, karena memang status kita adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tadi yang terkait dengan luring, di mana siswa hadir di sekolah, sementara kita sebenarnya statusnya PJJ, di mana anjurannya kalau menurut protokol kesehatan jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Apakah cara atau solusi yang ditawarkan oleh Bu Irma itu menurut Bapak itu melanggar aturan apa tidak? Terima kasih dari Mbak Siti sama Bu Susi. Itu terkait dengan aturan waktu yang disarankan. Karena
di lapangan itu tidak segampang orang berbicara yang di atas gitu ya. Nah, di pusat itu mungkin kayak gini, tapi di lapangan itu banyak kendala. Nah, kendala-kendala itu ditemukan di lapangan, kemudian menggunakan cara luring seperti yang disampaikan Mbak Jarima, kemudian dilaksanakan oleh beberapa anak. Nah, hanya sekali lagi protokol kesehatan yang perlu dijaga dan dilaksanakan. Pada saat mau masuk itu sudah siap, masker sudah dipakai. Kemudian di depan sekolah itu sudah ada tempat cuci tangan, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, itu juga sangat penting. Kemudian tambahan lagi selain 3M itu bisa mengukur suhu. Apabila suhunya lebih dari 37,7 itu harus kembali karena dalam kondisi sakit dikhawatirkan, karena kondisi sakit dikhawatirkan nanti akan menular pada pemindahan. Yang perlu saya tambahkan Bu Jarima, nanti untuk melihat respon dari orang tua pada suatu saat agar Bapak Ibu guru itu ada call dengan orang tua, sehingga tahu betul bahwa anak ini didampingi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, respon orang tua, pendampingan orang tua itu dibuktikan dari call tersebut. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Classroom atau Google Meeting maupun WA Group itu juga bisa. Mungkin itu Pak, insya Allah sekali lagi bisa dilaksanakan, yang penting harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Berarti poinnya tentang tadi yang disampaikan Bu Irma, di mana siswa dimungkinkan bila siswa tidak memiliki HP atau mungkin ada kendala jaringan, sinyal, termasuk kehabisan kuota, meskipun sudah dikasih kuota yang cukup, kemudian tetap tidak bisa melaksanakan kegiatan pelajaran, berarti siswa dimungkinkan untuk bisa hadir sekolah untuk mengambil tugas dan tidak menyalahi aturan. Ngaten nggih? Baik, demikian pembicaraan kita pada hari ini yang tadi dengan tema yaitu pembelajaran di masa pandemi bagi siswa SMA Negeri 1 Tirto Kabupaten Balongan. Pandemi aku tetap belajar. Ada beberapa poin yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwasanya meskipun kita berada di masa pandemi, kegiatan pembelajaran tidak boleh berhenti. Kita tetap harus menyelenggarakan kegiatan pembelajaran meskipun dengan nuansa yang berbeda. Jadi kalau di masa normal kegiatan pembelajaran itu berlangsung secara tatap muka, guru dan siswanya saling bertemu, benar-benar melihat mukanya. Tapi saat sekarang karena harus dilaksanakan secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka siswa dan guru tidak bisa bertemu muka. Sebagai cara yang bisa ditemu yaitu tadi bisa dengan menggunakan daring, artinya dalam jaringan atau istilah lainnya internet atau online. Bisa juga dengan PJJ model luring, yaitu di luar jaringan, di mana tadi siswa bisa untuk hadir menerima penugasan dan kemudian dibawa pulang. Di samping itu tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan karena siswa sudah menerima jatah kuota, sehingga untuk waktu-waktu tertentu bisa diadakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan orang tua dan juga siswa dengan video call bisa, atau Google Meeting atau Zoom atau WA. Kalau WA mungkin hanya 4 orang atau 4 siswa, sehingga mungkin bisa dilakukan secara bergiliran. Demikian yang bisa kita simpulkan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dari saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.